kita klik pengisian daftar riwayat hidup, kita mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu white label error page. Baiklah sobat semuanya, kabar gembira bahwasannya di hari pengumuman dan juga saat ini ketika kita mendapatkan jadwalnya untuk pengisian DRH NP3K secara berkala, kita cek di akun SSCASN kita. Di sini sudah muncul ya untuk link pengisian DRH dan juga pemberkasan untuk P3K guru di tahun ini. Namun di sini ketika kita cek untuk mulai melakukan pengisian DRH, ternyata di sini mendapatkan fakta bahwasanya kita belum bisa ya untuk masuk ke sana dan ada notifikasi white label error page. Nah, kira-kira penyebabnya apa dan solusinya bagaimana? Kok bisa link pengisian DRH dan juga pemberkasan ini tidak bisa diakses sampai dengan saat ini? Kira-kira bagaimanakah langkah P1, P2, P3 dan juga P4 untuk sukses mengisikan DRH dan juga pemberkasan P3K guru di tahun 2022? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya untuk melakukan pengisian DRH dan juga pemberkasan ini kita lakukan secara paperless di akun SSCASN kita. Dan di sini kita masuk ke sscasnbkn.go.id, kemudian kita bisa klik enter. Nah, berikutnya pastinya di sini sebelum kita melakukan pengisian DRH, teman-teman pastinya sudah mengunduh ya dan juga mempelajari buku petunjuk pengisian DRH. Nah, teman-teman pastikan sudah membaca dengan jeli yaitu buku petunjuk pengisian DRH. Nah, selanjutnya ketika saat ini sudah muncul link untuk pengisian DRH, maka kita bisa melihatnya dan mulai mengisi DRH serta pemberkasan ini dengan cara login ke akun SSCASN kita. Nah, berikutnya pada bagian ini kita diminta mengaktifkan kamera, kita oke saja. Berikutnya kita masukkan nick dan juga password kita. Nah, berikutnya setelah kita masukkan nick dan juga password, maka kita bisa klik dengan cara login ya. Kemudian kita masuk pada halaman resume. Kemudian pada bagian resume pendaftaran calon ASN, maka kita bisa melihat untuk link pengisian DRH kita. Kita bisa scroll ke bawah dan disinilah kita sudah bisa mendapatkan link pengisian DRH ya. Nah, link pengisian DRH di sini ada dua opsi, yaitu iya dan juga tidak, teman-teman. Jadi ucapan selamat kepada atas nama kita, Anda lulus seleksi P3K guru tahun 2022. Tahap selanjutnya ini adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus ya. Untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K, harap memantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup. Nah, berikutnya di sini untuk memulai pengisian DRH ini ada dua opsi ya. Nah, di sini adalah ada pilih tidak. Kalau misalkan kita pilih tidak, ini artinya kita mengundurkan diri dan kita wajib mengunduh untuk contoh format surat pengunduran diri. Setelah kita isi, kita upload di sini. Kemudian dikatakan kita pastinya jangan sampai mengundurkan diri ya, teman-teman. Nah, ini kita pilih ya. Nah, kita pilih ya, artinya kita mulai untuk mau mengisi DRH. Namun tentunya di sini ada beberapa teman, tentunya juga di sini ketika kita mulai mengisi DRH, setelah kita mengunduh buku panduannya, kita klik pengisian daftar riwayat hidup, kita mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu white label error page, this application has no explicit mapping dan seterusnya. Entah ini apa artinya. Pada dasarnya kalau misalkan ada tampilan seperti ini, berarti kita belum bisa mengisi DRH, alias kita masih diblok ya untuk masuk pengisian DRH. Dan kira-kira mengapa kok bisa demikian? Apa penyebabnya dan apakah ada solusinya? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk saat ini? Baiklah sobat-sobatnya, berdasarkan dari pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, teman-teman, yang mana di sini tentunya ketika kita sudah dinyatakan lulus seleksi Paskah-Sanggah, yang mana untuk tahun ini kelulusan Paskah-Sanggah ini diberikan tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 April 2023 ya. Kemudian selang sehari ini adalah sudah bisa muncul untuk link pengisian DRH NP3K serta kita sudah bisa melakukan pemberkasan. Nah, ini adalah di tanggal 15 sampai dengan 4 Mei. Nah, 15 April 2023 sampai dengan 4 Mei 2023 ini adalah untuk kita melakukan pengisian DRH NP3K. Nah, kemudian dalam waktu ini di hari pertama muncul link pengisian DRH, ini adalah tampilan kita tentunya yang seperti ini, seperti yang tadi kita cek ya pada akun SSCASN kita. Nah, di tanggal 15 yaitu di hari pertama jadwal pengisian DRH kita sudah muncul link seperti ini.
Selamat Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2022. Tahap selanjutnya ini adalah mengisi daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K. Harap memantau jadwal pengisian DRH, apakah Anda yang melanjutkan. Nah, setelah di tanggal 15 di hari pertama jadwal pengisian DRH, kita klik di bagian pengisian DRH hendak untuk kita itu melanjutkan pengisian DRH. Ternyata di sini kita belum bisa melakukannya dan di sini ada tulisan white label error page. Nah, dengan kondisi seperti ini, kira-kira penyebabnya apa? Nah, berdasarkan dari pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, itu adalah memang seperti itu. Jadi pada saat hari pertama pembukaan link untuk pengisian DRH itu biasanya memang di sana belum bisa diakses, teman-teman. Dan di sana ada beberapa penyebab mengapa muncul di sini white label error dan seterusnya ini. Artinya kita belum bisa mengisi DRH. Nah, penyebab yang pertama ini adalah dikarenakan apa? Dikarenakan banyak sekali yang mengakses. Banyak sekali mengakses dikarenakan untuk yang lulus P3K Guru ini kan bukan hanya kita semua kan, bukan hanya kita saja. Namun kawan-kawan kita se-Indonesia ini juga mengakses link yang sama untuk melihat tampilan terbaru akun SSCASN yang mana sudah muncul link pengisian DRH. Tentunya semuanya mencoba untuk login untuk masuk ke link pengisian DRH, mau mencicil ya untuk mengisi DRH dan juga berkasan. Jadi penyebab yang pertama inilah dikarenakan overload dari website SSCASN, kita belum bisa masuk ke sana. Nah, solusinya bagaimana kalau seperti ini? Solusinya ini kita akses kembali nanti di jam-jam yang lengang ya. Jam yang lengang tuh biasanya jam berapa? Biasanya itu di jam-jam sholat, kemudian di jam-jam tengah malam menjelang pagi. Kita bisa cek secara berkala. Ini kalau misalkan penyebab yang pertama ini adalah memang seperti ini, banyak yang akses sehingga terjadi down ya dari websitenya. Kemudian penyebab yang kedua ini juga menjadi penyebab umum yang biasanya mengakibatkan kita nggak bisa mengakses link pengisian DRH sehingga menimbulkan white label error page. Nah, penyebabnya apa? Yaitu gini, kita logika saja. Saat ini merupakan tanggal 15 dan ini adalah merupakan hari pertama untuk pengisian DRH. Bisa jadi seperti tahun sebelumnya juga, di hari pertama peluncuran link ataupun juga website untuk kita melakukan pemberkasan yang nanti mengcover seluruh peserta yang lulus se-Indonesia. Ini adalah di hari pertama ini untuk progres migrasi datanya itu belum maksimal ya. Jadi performa website ini belum final, masih terjadi progres. Jadi kalau misalkan faktanya seperti yang nomor 2 ini, maka solusinya bagaimana? Solusinya kita cek sekali lagi ya. Kita cek secara berkala. Kalau misalkan di tanggal 15 di hari pertama kita jadwal untuk pengisian DRH kita belum bisa masuk ke sini, maka kita bisa pantau secara berkala. Entah itu nanti malam atau besok pagi atau besoknya lagi. Nah, sehingga nanti di hari yang kedua biasanya nanti di tanggal 16 ya, tanggal 16 dan seterusnya, nanti link pengisian DRH ini akan bisa lancar, bisa terakses ya dengan cepat ya. Nah, ini teman-teman, jadi ada dua penyebab kira-kira mengapa kok kita nggak bisa mengisi DRH. Ini kita bisa jadikan sebagai bahan referensi ya. Dan selanjutnya di sini setelah kita belum bisa mengisi DRH, ini apa langkah kita selanjutnya? Kalau misalkan kita memang seperti ini belum bisa karena dua penyebab ini, maka di sini kita nggak bisa melakukan apa-apa. Bisa kita itulah hanya untuk mengupayakan supaya nanti ketika kita sudah bisa mengisi DRH, ini kita bisa lancar ya sampai akhirnya. Yaitu kita siapkan, kita pelajari buku petunjuk panduan pengisian DRH yang ada di SSCASN di sini ya. Kemudian yang kedua, teman-teman siapkan berkas-berkasnya, yaitu mulai dari KTP, KK, serta data-data ijazah untuk mengisi DRH nanti ketika sudah dibuka. Dengan demikian nanti akan mempermudah kita daripada kita nggak melakukan apa-apa dikarenakan website yang nggak dibuka, maka kita bisa sejak dini mempersiapkan untuk bahan-bahan isiannya. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.